Selamat siang semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Pada video ini, saya akan membahas tentang human trafficking. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa sih itu human trafficking? Jika belum, mari kita bahas tentang definisi human trafficking dari video ini. Secara definisi, human trafficking atau perdagangan manusia adalah suatu perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan dengan tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan, serta perbudakan yang hanya akan menguntungkan satu pihak saja, yaitu pelaku human trafficking. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuatan, atau posisi rentan penjeratan kota, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar. Pada data Komisi Perlindungan Anak atau KPAI mencatat total kasus perlindungan anak dari tahun 2011 sampai 2020 sebanyak 2.565 kasus tertinggi pertama terjadi pada tahun 2014 dengan 5.066 kasus. Tertinggi itu kedua pada tahun 2018 dengan 4.885 kasus dan kasus tertinggi ketiga pada tahun 2020 dengan 4.734 kasus. Dari data KPAI pada tahun 2020, dari 4.734 pengaduan kasus anak, terdapat 1,8,6% atau sebanyak 88 kasus terkait human trafficking dan eksploitasi, sementara atas perlindungan anak mencapai 16,37% atau 775 kasus. Apa sih faktor atau penyebab terjadinya human trafficking? Nah, sebenarnya faktornya begitu banyak sekali yang menjadi faktor penyebab human trafficking ini terjadi. Salah satunya itu ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia ini, karena kebanyakan dari mereka adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan. Mereka yang berpendidikan atau berpengetahuan terbatas yang terlibat masalah ekonomi, politik, dan sosial yang serius, dan seluruh anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami atau orang tua, atau suami dan orang tua yang sakit keras, orang tua yang meninggal dunia, anak-anak yang putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan juga para pencari kerja atau termasuk buruh migran, perempuan, dan panti jalanan, korban penculikan janda, cerai akibat pernikahan dini, mereka yang menekan ke jalan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan rela bekerja seks yang menganggap bahwa pekerjaan di luar negeri menjanjikan pendapat yang lebih. Setelah selesai membahas tentang faktor penyebab terjadinya human trafficking, saatnya kita akan membahas tentang apa sih dampak dari human trafficking yang akan terjadi untuk korban itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba merangkum secara ringkas bahwa kesehatan mental yang buruk adalah efek kesehatan yang dominan dan jelas merugikan terkait perdagangan manusia atau human trafficking sendiri. Konsekuensi psikologis dapat meliputi depresi, traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma dan gangguan kecemasan lainnya seperti kondisi traumatik termasuk disfungsi fisik dan bahkan pikiran untuk bunuh diri dari para korban itu sendiri, serta ada juga yang mendapat isolasi sosial seperti dilarang kontak fisik keluarga atau pembatasan ruang gerak seorang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atau orang dalam situasi trafficking atau diperdagangkan seperti memanipulasi emosional dengan menggunakan ancaman atau janji palsu. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang human trafficking. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.